Berada di Desa Wonogiri, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang. Bisa Anda saksikan bahwa warga masyarakat Desa Wonogiri, Kecamatan Kajoran saat ini sedang melakukan aksi damai. Tuntutan mereka adalah agar pihak pemerintah desa transparan dalam menangani terkait dengan penggunaan dana desa. Ini apa? Mari kita saksikan. Selamat berjumpa kembali bersama kami Inews TV Info News 871 dalam berita terkini. Pemirsa, akibat tidak puas dengan kinerja kepala desanya terkait dengan beberapa dugaan penyalahgunaan wewenang yang diduga merugikan masyarakat, ratusan warga Desa Wonogiri, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Kamis 15 Juli 2025 berbondong-bondong geruduk kantor desa. Ratusan warga desa datang ke balai desa akibat kepala desanya diduga kurang transparan dalam mengelola dana desa dan diduga selalu mencari keuntungan pribadi dari segala kegiatan desa yang menggunakan uang negara, yaitu dana desa dan sumber dana lainnya. Ratusan warga geruduk kantor desanya dipicu akibat dari kinerja kepala desanya yang diduga menyalahgunakan wewenang dan menyalahgunakan dana desa serta diduga tidak transparan kepada semua pihak. Seperti apa aksi warga desa yang geruduk kantor desanya ini? Mari kita bergabung bersama tim Inews TV Info News 871 yang sedang berada di halaman kantor desa Wonogiri, Kecamatan Kajoran, Magelang, Jawa Tengah. Kita ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi ini. Menurut kita di Wonogiri itu tidak ada transparansi dalam anggaran. Merdeka! Merdeka! Material turun. Jika ada penyimpangan, ternyata terbukti ada kesalahan, kami minta diproses secara hukum. Jaga kondusivitas. Pemirsa, inilah para wakil dari warga Desa Wonogiri. Para warga Desa Wonogiri sudah memasuki aula Balai Desa Wonogiri, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang. Tadi sudah disampaikan. Itu sebagai perangkat, ono cari, ono kados, kuwi diperlakukan semestinya seperti jabatan yang Anda melekat di dalam Anda atau mboten? Nggih, mboten. Jadi jenengan dianggap patung urip ning kene. Nggih. Terus kita mau seperti apa? Apa yang pernah dipalsukan tanda tangannya? Siji. Ngaku mawon. Ngaku. Ngaku. Pak Nuril sebagai apa? Ketika ada pemeriksaan, kita disuruh untuk menulis nama dan juga sampel tanda tangan, dan ada beberapa hal yang bahasa dari inspektorat itu ada yang identik dengan tanda tangan saya dan juga ada yang tidak identik dengan tanda tangan
saya sebagai di situ tertulis sebagai pelaksana kegiatan, yang mana pelaksana kegiatan di pemerintah desa adalah Kaur Kasih. Seperti itu ketika ada pesan dari inspektorat. Jadi sekedar menulis nama dan tanda tangan, dan yang membandingkan tanda tangan adalah dari inspektorat, yang kata inspektorat identik dan tidak identik. Tapi jenengan tidak merasa di situ? Yang ada bahasa karena ada identik dan tidak identik. Jadi ada yang memang kurang pas atau tidak identik dengan tanda tangan saya. Di bagian apa saya kurang paham, tapi kita kan sama. Ketika ada pemeriksaan inspektorat, bahasanya ini halus banget. Mas, ini gimana Bu? Tolong tulis jenengmu karo tanda tanganmu ping pindho. Sama jawabannya hampir sama seperti itu. Jadi tidak jauh beda dengan Pak Nuril. Ketika kita dipanggil inspektorat, kita disuruh tanda tangan nama jabatan. Dan yang verifikasi itu inspektorat, mereka sudah paham mana yang asli, mana yang enggak. Saya kemarin kan ada inspektorat. Iya. Nah terus awal-awalnya itu kan ditanya hampir lama malah gini. Iki jenengmu ora? Ya Bu, ya Pak. Kowe nyekel duit ora? Seperti itu. Ya. Terus saya disuruh tanda tangan, sudah seperti itu. Terima kasih. Itu di bagian apa Pak? Kalau kegiatannya saya kurang terus terang. Oh. Tapi di situ enten nama jenengan. Ada. Dan di situ ada tanda tangan jenengan. Kowe ngerti kegiatan iki ora? Kowe tanda tangan ora? Nyekel duit apa ora? Boten jenengan ngertos apa boten? Karena boten paham nek iku sudah dilaksanakan atau belum. Jenengan kurang nyekel duitnya boten? Boten. Estu boten. Sumpah kula boten nyepet. Oke. Dengan jawab sejujur-jujurnya mawon. Dalam penggunaan uang itu, jenengan sebagai bendahara itu memegang penuh keuangan desa apa enggak? Untuk sistem yang di 2024 kan memang ada sistem transfer ya. Yeah. Jadi sebagian memang langsung kita transfer. Kalau yang di tunai ada di saya. Nanti ketika kegiatan itu sudah pernah dilaksanakan tapi anggarannya baru dicairkan di belakang, nah baru saya kembalikan seperti itu. Jadi semua pencairan pengeluaran uang itu haknya penuh di jenengan. Yeah. Jadi seperti misalnya kayak ibu kepala desa itu tidak pernah memegang uang sama sekali, tidak memegang uang sebesar pun dari uang desa itu. Jawab yang jujur. Seperti yang saya bilang tadi ketika ada kegiatan telah terlaksana cuman anggaran belum ada, biasanya diambil dulu sama Bu Lurah. Jadi saya sarutangi untuk yang kemarin sudah direalisasikan. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya turun tapi sudah ada pelaksanaan, utang dulu ke Lurah, seperti itu. Itu Semua. maksudnya tidak semua kegiatan seperti itu. jadi ada yang dipegang Lurah, ada yang memegang. Niki ngeten. Jenengan jujur mawon, soalnya niki pertanggungan jawab jenengan ke kalian masyarakat Wonogiri. Kalih Gusti Allah kan jenengan punya agama, jenengan yang ngerti agama, wong pinter agama. Gitu. Kita bicara dari hati nurani mawon, jangan bertolak belakang dengan hati nurani. Gitu. Karena teman-teman semua sudah jujur, misalnya kan ada begini-begini. Ya kalau memang semua sepenuhnya di tangan jenengan yang istilahnya melakukan transaksi jenengan, ya ngomong aja ya. Kalau tidak ya memang ada sebagian yang enggak, ya ngomong aja.
yaitu sebagian memang saya mengembalikan yang kemarin sudah dilaksanakan gitu loh. Yang sudah dilaksanakan pekerjaan. Iya, kemudian saya bayar mantan. Saya berarti monggo. Niki Mbak Evi itu selama menjabat jadi bendahara itu selama ini megang uang sepenuhnya boten. Nek boten bilang boten, nek iya bilang iya, boten. Makanya di cross check kali perangkat nyitune. Iya, monggo. Sebelumnya, untuk tahun-tahun yang sebelumnya, jangan bicara yang 2024. Kita tahun yang 2003, 2022. Betul? Prosesnya seperti itu semua. Iya. Jadi jenengan yang pegang sepenuhnya untuk keuangan. Kita tarik ke belakang. Jadi yang kita pengen tahu dari misalnya masa menjabat. Setelah jenengan jadi bendahara, itu pernah nggak istilahnya misalnya kok, wah, duitnya malah digowo Pak Nuril, duitnya kok jujur mawon Mbak, anteng. Konten Gusti Allah. Kok lama? Saya tadi menjawab untuk yang 2024 karena itu sistemnya pakai sistem CFS. Jadi untuk yang transfer ya transfer, untuk yang tunai ya saya pegang, nanti untuk kegiatan yang sudah terlaksana saya bayarkan. Kemudian tadi ditanya di tahun sebelumnya. Yang dimaksud gini Mbak, masyarakat itu akan bertanya-tanya. Itu dari mulai dia menjabat ya. Yang di situ itu rumor ya, ini baru rumor ya. Itu wong sing nyekel duitnya bulurah, terus Evi itu menggo catatan tok, le blonjo wae ning tokone besi bulurah. Ada juga waktu itu ketuane bojone bulurah TPK itu. Saya akan tanya sekarang sama kadus-kadus ini. Tadi yang ditanya Pak Ade itu adalah ketua TPK dusun apa TK desa? Yang kan saya tanyakan, ketua TPK desa siapa sekarang? Jawab itu. Terus akan membuat TPK atau pemilihan itu harus ada rapat atau kumpulan warga. Yang mau diangkat siapa? Itu loh. Ini yang membuat di situ istilahnya ada celah-celah atau ada kesempatan ketika proyek ini tidak berjalan, tidak sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada, itu pasti akan ada penyimpangan anggaran. Itu tidak bisa kita elak lagi. Dia betul. Karena masyarakat sudah mengekspos bahwa ini sudah tidak waras, sudah tidak baik pemerintahnya. Ini bagaimana segera diluruskan. Itu yang menerima bulurah apa jenengan? Ini jawab jujur aja. Kalau pembayaran oke lah, itu bisa formalitas sesuai dengan nota yang ada, tak bayar gitu kan. Tapi pemegang uang yang senilai 1M itu bertermin Pak, bertermin ya, ada yang bertermin ada yang tidak ya. Itu yang memegang siapa? Jujur banget Mbak. Ini tidak ada tekanan. Kita santai aja, monggo. Sistemnya sama yang tadi saya jelaskan, untuk ketika pengambilan uang sekian, kemudian sebagian itu saya kembalikan ke bulurah karena mungkin sudah seperti nek dulu kan pembangunan juga tunai, terus saya bayarkan motor. Intinya ya. Maaf ya saja lagi. Intinya ketika cair dari kabupaten itu yang menerima atau yang memegang siapa? Saya. Benar itu? Ya. Benar. Karena gini Mbak, ya. Bansos yang sudah dicairkan, yang diterima oleh Pak Kadus
waktu itu bansos BLT ya. Bansos BLT, karena kita maju ini tidak tanggung-tanggung, kita semua korek data yang dipegang oleh Pak Alwi, terus diserahkan ke Bulura. Harusnya dibagi atau dipublikasikan dengan data yang ada. Itu adalah warga yang berhak menerima BLT BBM ya. Itu ketika itu tidak ada pembagian. Waktu itu ditanya, sudah dibagikan Bu? Sudah sebagian. Nah sebagian itu terus sisanya di mana? Kalau memang itu sudah dibagikan, nah itu contohnya. Karena nanti akan berkembang banyak sekali. Ketika kita nanti minta RAP tahun 2024 akan kita cocokkan, akan kita pelajari plus pemberian uang HOK itu. Tolong jawab, siapa Mbak Evi? Mbak Evi sendiri atau siapa? Tolong jawab dulu. Jawab dulu. Yang membayarkan bendahara. Bendaharaan. Ya. Nah ini saya lewatkan Bu Kades. Kok iso? Ngerti enggak? Pertanyaan masyarakat kok iso? Kan Kades ngerti lho. Kan Kades itu harus memberikan uang sendiri gitu. Itu buat pembelajaran saya Pak. Untuk terus pembelajaran panjangan. Terus ini HOK yang kemarin tahun 2024 itu 1.25 juta itu HOK-nya berapa? Saya tak tanya Mas Alwi, berapa? Maksimal 5%. Kalau 25 juta itu berapa? 2,5 juta ada itu. Cairan HOK ada yang dipotong nggak? Ada yang dipotong atau malah ditambahin gitu? Sampai sekarang? Nggak ada. Jawabannya ada ini. Talangnya mesti teles. Ada nih. Dari siapa? Dari Bulura. Kalau masyarakat itu dana dari mana saya nggak tahu. Pokoknya pembangunan itu tadinya ada HOK, giliran ditagih katanya udah nggak ada. Nah ini di mana? Jadi gini, dibagikan ya, harus dibagikan. Apa Mbak Evi? untuk yang tahun sebelumnya ya, saya memegang uang tapi giniku tidak sepenuhnya. 2024 itu sistemnya karena transfer, jadi uangnya di bendahara. Transfernya dari siapa? Untuk siapa maksudnya? Dari desa. Bendahara sama kepala desa. Daftar atau notulen tamu itu pasti ada. Oke, telah jawab. Wow, sudah saya sampaikan terkait aturan Permendagri tahun 2018. Permendagri nomor 20 tahun 2018 itu pelaksana kegiatan anggaran itu kaurkasi ya, untuk kegiatan-kegiatan non fisik, dan untuk kegiatan fisik itu ketuanya itu aturannya kewilayahan mulai itu aturan aturan seperti itu saya sampaikan seperti itu. Untuk umpamanya TPK desa itu mau disalahan ya, berarti wilayahnya salaan, ada pembangunan ABC itu ketuanya Pak Kadus ya. Oke. Terus di Tuanan ketika ada pembangunan ABC ketuanya Pak Kadus juga, itu aturan Permendagri. Yang saya tahu di situ aturannya seperti itu. Untuk desa belum muncul aturan lagi. Saya intinya kewilayahan berarti per kampung, per kadus ya. Umpama ada pembangunan di Tuanan ya Pak Kadus Tuanan, di Salaan juga Pak Kadus. Mendengar enggak? Mendengar. Nah, mendengar itu kan bisa diklarifikasi. Itu ada jawaban harusnya. Karena gini, kalau tidak dapat, ya mungkin sekarang mesti dikasihkan, karena sekarang kalau kemarin tidak ada seperti ini pasti bablas gitu loh. Itu kan seperti itu. Secara pribadi nalangi dulu, nanti kalau sudah cair disauri oleh bendahara. 2024 kita memang
kemarin ada pemeriksaan, jadi menunggu hasil dari pemeriksaan tersebut. Kekurangan dari SPJ yang kita sampaikan ke inspektorat dan pemerintah di tingkat atasnya, kecamatan, kabupaten, yang untuk dalam keharmonisan untuk pembangunan jembatan Bedalen. Saudara-saudara, saya sampaikan bahwasannya pembangunan Bedalen itu berawal dari pengajuan proposal dari Banku Provinsi. Nah, adapun Pak Duda tadi menyampaikan TPK di situ, karena Nyon Sewu yang mengajukan proposal itu saya lewat link kita di Parpol, yaitu Partai Gerindra. Jumlah anggaran 100 juta. Kenapa Pak Kadus saya tulis di situ TPK? Karena pengiriman proposal otomatis yang punya kewilayahan. Saya hanya bilang dengan beliau, Pak, saya mengajukan proposal jembatan di Bedalen seperti itu. Nah, beliau menjawab, "Nggih monggo lah Bu, maksudnya pokoknya muga-muga cair," seperti itu. Nah, jadi untuk pengajuan proposal di situ tertera TPK karena memang betul kalau TPK itu yang punya kewilayahan. Nah, jadi saya otomatis untuk jembatan Bedalen itu saya mengambil nama Pak Kadus, Pak Dudat. Ada tanda tangan Pak Dudat, tapi Pak Dudat tidak merasa tanda tangan di situ. Itu kan terus yang tanda tangan siapa? Saya, saya. Kan memalsukan tanda tangan Pak Dudat. Sebenarnya tidak memalsu karena saya juga sudah izin. Ini Pak, deadline penyampaian proposal itu dadak, jadi kita maaf, Budi. Itu kan harus ada aturan Bu ya, untuk proyek itu harus dipaparkan ke warga. Saya jawab Pak, lewat musyawarah kalau kami, maksudnya saya yang sudah berulang kali mengajukan proposal itu memang kalau untuk pengajuan kita tidak melalui musyawarah Pak. Ada link kita masuk. Nah, kita musyawarah itu kalau anggaran sudah ada, sudah terrealisasi, itu biasanya kita musyawarah. Alhamdulillah untuk jembatan Bedalen sebelum pelaksanaan juga kita sudah bermusyawarah dengan teman-teman di aula balai desa ini bagaimana dalam pelaksanaannya seperti itu. Justru butuh struktural untuk penggarapan, karena apa? Nanti dari pemerintah itu akan dipertanggungjawabkan, harus itu penggarap itu harus mempertanggungjawabkan. Contoh Pak Dudat untuk pembelian barang di jembatan Bedalen, kita kan dari awal dana desa dan lain sebagainya itu kita pakai asas pemberdayaan Pak. Jadi intinya katanya yang ada di dalam desa diberdayakan. Sebenarnya kalau itu sangat kebetulan sekali bahwasanya di sini saya kepala desa dan suami saya punya toko. Itu kebetulan dan tidak semua kepala desa seperti itu. Nah, dalam asas pemberdayaan tersebut, kita juga memberdayakan anak-anak dan masyarakat sekitar lingkungan desa Wonogiri, Nyon Sewu untuk pengadaan material tersebut. Terus intinya pun kalau dari toko itu biasanya hanya semen, yang real itu biasanya semen, bata, mungkin besi seperti itu. Kalau untuk pasir, split, bantak dan lain sebagainya itu alhamdulillah selama ini kita memberdayakan masyarakat sekitar dan yang teman-teman yang memegang armada. Jadi gentos-gentosan di tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dari Dusun Bedalen sebelum pelaksanaannya. Ya, itu musyawarahnya itu sesudah material turun atau sebelum material turun? Seingat saya itu, seingat saya sesudah ada material 1 atau 2 turun, habis itu kita sudah sampaikan ke Pak Duda bahwasanya ya Mas alhamdulillah ini proposal terrealisasi. Jadi kita kita sampaikan semua. Terus aparat perangkat desa itu banyak yang mengetahui atau tidak? Kalau mengetahui, semua mengetahui adanya Bangkub jembatan Bedalen seperti itu. Tapi enggak kalau di fungsional enggak, karena pertanggungjawabannya sampai pembuatan SPJ sudah saya lakukan dan sudah saya serahkan ke inspektorat. Terus seharusnya itu yang didahulukan itu musyawarah dulu sama lingkungan setempat atau
ujuk-ujuk material teko. Seharusnya gimana Bu? Ya, sebenarnya yang baik musyawarah dulu. Tapi kalau dalam artian pelaksanaannya sambil berjalan, kita sama-sama saling tahu, saling mempunyai, saling merasa memiliki, bahwasanya kita bareng-bareng dalam pelaksanaannya seperti itu. Kemarin di pengerjaan masyarakat monggo arek begini, yang wis kesel rewanda. Monggo. Musyawarah desa. Untuk dari BPD sendiri, kami hanya melakukan pengawasan. Yang pernah juga kami intinya pada tahun, saya lupa tahun, tapi pernah TPK itu dari suami Bu Kades sendiri, dan kami BPD juga pernah memberikan penjelasan kepada Bu yang ngapunten niki kok ada masukan dari masyarakat tentang TPK nek saged ampun garwane jenengan pun ada pembangunan di desa, masuk TPK nih suami jenengan belanja nih dengan berbonek yang nek ngaten niku etis napa boten kira-kira. Nggih. Maka dari itu kami sarankan kepada Pemdes waktu itu bersama-sama dengan Pemdes, kami dari BPD juga sempat pernah menyampaikan hal itu, dan kami cross check dengan perangkat desa sudah diganti apa belum, dan ternyata memang secara administrasi kemarin TPK sudah kepala kewilayahan, sudah kadus-kadus masing-masing. Cuman tadi kalau didengar dari cross check-nya ternyata masih belum optimal untuk pengerjaannya. Jadi sempat terjadi bahwa TPK-nya itu suami dari kepala desa. Pernah dulu. Itu lama nopo mboten iku jangka waktu berapa tahun? Tidak salah waktu masih di periode pertama dulu kami kurang melaksanakan semua kegiatan pemerintahan desa ini dengan sebaik-baiknya, dengan disumpah dilantik oleh bupati dan disumpah dengan mempertanggungjawabkannya bukan hanya dengan warga masyarakat desa Wonogiri, tapi juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukti masyarakat desa Wonogiri itu kritis. Ini seluruh perangkat desa, tolong ini teman-teman dari perangkat desa ini difungsikan sebagaimana fungsinya. Jadi cari, jangan dilempati. Ada bendahara, difungsikan sebagai bendahara. Jangan seperti ini. Ini bahaya, ini dibiarkan sampai masa lebih banyak, bahaya. Bisa merusak kerukunan warga di desa. Itu sangat tekankan, hati-hati warga masyarakat Wonogiri itu kritis. Warga masyarakat Wonogiri itu memantau Pemdes desa Wonogiri. Jenengan juga harus bisa menjalankan pemerintahan desa Wonogiri dengan sebaik-baiknya. Sudah. Kalau dimirunnya malih, Kalau untuk pemalsuan tanda tangan sebenarnya itu gini, pelengkapan SPJ, anggaran A, B, C dan lain sebagainya itu biasanya itu honor itu sok diterimakan di teman-teman, tapi kita sok tidak langsung minta tanda tangannya seperti itu. Iya. Gini Pak. Dengan dasar apa kelengkapan SPJ? Tidak ada dasarnya, Bu. Tidak ada dasarnya.
Selamat sore Bapak. Terkait acara tadi seperti apa Pak? Ya. Dan selagi tadi saya sampaikan bahwasanya ini ruang mekanisme penyampaian pendapat. Ya, bersama tadi saya sampaikan, poin jadi undang-undang. Berserikat berkumpul menyampaikan pendapat di muka umum itu kan dijamin undang-undang. Alhamdulillah tadi dengan itikat baik dari kawan-kawan masyarakat desa Wonogiri yang menyampaikan pendapat dalam bingkai silaturahmi akbar ini. Pada waktu audensi tadi itu terkait mengenai pemalsuan tanda tangan yang diakui oleh kepala desa. Menurut Bapak seperti apa Pak? Jadi, ini kan sekali lagi saya sampaikan bahwasannya terkait dengan laju roda pemerintahan di desa Wonogiri ini kan sedang diaudit, diperiksa oleh inspektorat. Ya. Di mana nanti output hasil dari audit itu kan ada yang namanya laporan hasil pemeriksaan. Nah, nanti kita tunggu saja hasil auditnya seperti apa. Harapan Bapak ke depannya seperti apa Pak? Harapannya sekali lagi ya dengan kejadian seperti ini tentunya ini kan menjadi pembelajaran bagi di pemerintah desa yang lain. Dari sisi bagaimana prinsip tata kelola keuangan desa itu sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabel, ya. Dan kemudian dari sisi bagaimana pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah desa yang didanai dari APBDes ataukah dana yang lain itu kan prinsipnya adalah dilaksanakan secara swakelola dari oleh untuk masyarakat sebagaimana harapan dari lahirnya Undang-Undang 6 2014 tentang desa itu bagaimana konsepsi paradigma pembangunan yang ada di desa itu kan kalau dulu itu kan konsepsinya membangun desa, tapi sekarang kan dengan lahirnya Undang-Undang 6 itu kan bergeser menjadi desa membangun, di mana desa masyarakat itu ditempatkan sebagai subjek pelaksana kegiatan tersebut. Terus tadi Pak, masyarakat minta kepala desa supaya turun. Nah, itu menurut Bapak sarannya seperti apa Pak? Kalau saya itu hak mereka ya, karena selagi kedaulatan pemerintah itu ada di tangan rakyat, ya, dan sekaligus bagaimana tadi aspirasi masyarakat yang telah memilih Bu Junarsi sebagai kepala desa itu ya sah-sah saja. Tapi sekali lagi ketika tadi saya sebagai PNS, Bu kepala desa, Bu Junarsi sebagai kepala desa, beberapa kawan-kawan sebagai perangkat desa, kawan-kawan sebagai BD itu kan diikat oleh aturan. Bagaimana di situ disebutkan ada larangan dan kewajiban. Nah, terkait dengan sekian larangan, kewajiban yang diatur, yang terkhususnya untuk kepala desa itu Perda nomor 5 tahun 2021 dan ada yang setelah beberapa kali berubah itu ya, dan kemudian ada jenisnya Pergub nomor 21 tahun 2016 juga. Ya. Sanksi sendiri Pak? Gimana? Sanksi sendiri. Sanksi itu setelah nanti Pak. Proses tadi ketika ada pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Magelang, Bupati Magelang melalui Pak Camat yang sesuai dengan tadi ketentuan Perda maupun Pergub. Jadi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pembinaan tersebut. Dan setelah pembinaan itu dilaksanakan, tentunya kan tadi bagaimana proses kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh semua kepala desa lah terkait dengan larangan dan kewajiban itu. Ya, nanti ada suatu putusan. Pak, himbauan terhadap pemerintah desa dan masyarakat. Ini seperti apa? Himbauannya tadi Pak, bagaimana sekali lagi sesuai dengan amanat Undang-Undang 6, bagaimana sekali lagi konsepsi sekarang desa itu sebagai pelaku utama, subjek pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan. Ya, ayo gunakan kewenangan itu sebagai upaya. Saya yakin visi misi semua kepala desa itu pengen masyarakatnya itu sejahtera. Tanggapan Bapak terkait dengan ketidaktransparan pemerintahan desa Wonogiri itu sendiri yang dianggap oleh masyarakat seperti apa Pak? Ya, setelah kita Pak, ini kan aspirasi masyarakat.
dan kemudian proses pemeriksaan sedang berjalan. Dan sekali lagi asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan, kemudian penyidikan bahkan pun di depan pengadilan pun dalam proses hukum itu kan tetap memakai. Maksud saya yang dianggap tidak transparan oleh masyarakat, tanggapan Bapak sebagai petugas di Permades, ya, transparan itu kan ada aturan mainnya ya. Kita punya undang-undang undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Itu kan ada informasi yang dikecualikan. Dan sekali lagi tadi disinggung peran BPD sebagai unsur atau kemudian mitra desa, kepala desa ada fungsi pengawasannya. Dan sejauh mana optimalisasi BPD ini? Ya kemudian memang selagi transparan itu kan tidak semuanya harus terbuka, tidak. Ya. Contoh tadi, ya memang kaitannya dengan kita sudah tetapkan dalam aturan main bagaimana Permendagri 20/2018 tadi, bagaimana tentang pelaksanaan kegiatan yang ada di desa. Itu selalu ada kita tekankan papan nama kegiatan, sehingga nanti kan sudah bisa tergambarkan kegiatan kerabat beton dengan nilai sekian, waktunya sekian, dilaksanakan dalam medio berapa hari, berapa bulan, itu sebagai sarana informatif keterbukaan. Dan selama ini dianggap tidak ada papan informasi. Ada tadi, ada yang ada dan tidak gitu. Ini kan baru sebagian Pak ya. Evaluasi dari pemerintah desa bagaimana dari sisi pelaksanaan kegiatan itu kita harus melaksanakan secara ideal. Dan ketika transparansi pun selagi masyarakat punya yang namanya BPD ya, yang merepresentasikan keterwakilan masyarakat mulai dari tokoh perempuan, wilayahan, tokoh masyarakat, profesi dan lain-lain. Nah, melalui BPD tadi sebenarnya pemerintah desa itu kan dalam setiap akhir tahun harus menyusun yang namanya laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa. Di situ sudah ada aturan bakunya, kegiatan A, kemudian realisasi targetnya sekian, realisasi sekian. Dan kemudian ketika memang ketika selagi nanti yang diminta nota kwitansi segala macam itu, ini adalah kewenangan dari APIP Inspektorat ya, maupun APH. Tapi monggo ketika memang desa mau wujudkan transparansi yang totalitas segala macam, tidak ada larangan untuk menyampaikan desain RAB ke suatu proyek kegiatan dalam suatu media yang bisa diakses oleh masyarakat. Sejauh ini pembinaan terhadap kades-kades yang di wilayah Panjenengan sampai terjadi ini seperti apa? Rutin setiap bulan kita tekankan kepada kepala desa. Terlepas dari hal-hal yang ada di Wonogiri, setiap bulan melalui apel kinerja kita selalu tekankan kepada kepala desa serta perangkat untuk bekerja sesuai aturan negara, aturan agama, supaya tidak melakukan tindak pidana, korupsi ataupun hal-hal yang nanti mendapat konsekuensi hukum. Itu setiap bulan, setiap saat kita juga melakukan pertemuan selalu. Desa Wonogiri ini termasuk desa yang tidak mengikuti aturan atau bagaimana? Kan sudah sering dibina istilahnya kan setiap saat. Semuanya, tidak hanya Wonogiri, 29 desa saya bina setiap bulan bekerja sesuai dengan aturan, jujur dan tidak korupsi, terlepas dari hal yang ada di Wonogiri. Tapi kalau pada semua kepala desa, saya kira termasuk di Kabupaten Magelang semuanya ditekankan. Ya, kita nanti pemeriksaan tidak kita juga kepala dinas sudah bentuk, nanti kita tulis saja laporan hasil pemeriksaan nah, itu nanti yang berwenang menjawab. Nanti kalau kita yang menjawab nanti bukan satu pending ataupun kajian pemeriksaan semuanya ya. Apakah dalam proses itu ada usaha penonaktifan dulu Pak? Untuk Bu Kijajari pada saat proses pemeriksaan apakah ibunya tersebut dinonaktifkan dari jabatannya Pak? Ya. Pemeriksaan dari APET itu kan pengawasan internal. Jadi sifatnya pemeriksaan untuk pembinaan. Jadi misalnya nanti hasil pemeriksaan itu ada
kesalahan atau tidak sesuai dengan aturan, nanti kan dari pihak yang berwenang kan juga akan memberikan komentar. Benar atau tidaknya nanti inspektorat nanti yang bisa menjawab. Kita tetap bergantung kepada aturan, tidak memakai asas-asas praduga bersalah. Sesuai dengan prosedur dan administrasi, Pak ya. Itu ya. Terima kasih, Pak ya. Ya. Selamat siang, Bu. Ya, dengan Ibu Kades, Bu ya. Dengan Bu siapa, Bu? Ibu Junarsi. Ya, tadi ada warga masyarakat dan perwakilan yang lainnya itu mengadakan audiensi silaturahmi ke Balai Desa terkait mempertanyakan ya penyelewengan anggaran dana dan pemasukan tanda tangan yang sudah Ibu ketahui. Kedatangan masyarakat tadi itu menurut Ibu seperti apa, Bu? Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sekali kepada seluruh masyarakat Desa Wonogiri yang sudah aktif dalam menyampaikan aspirasinya dan secara kondusif, secara tertib dan alhamdulillah aman berkat kerjasama semua pihak, terutama masyarakat Desa Wonogiri itu sendiri. Untuk penyampaian aspirasi sudah kita terima dan itu nanti tindak lanjutnya mekanisme dari masyarakat akan disampaikan melalui kabupaten yaitu Bapak Bupati dan tindak lanjutnya kita menunggu hasil dari mekanisme tersebut. Oh ya Bu, terkait dengan tadi ada yang dibahas tanda tangan palsu atau tanda tangan yang bukan mereka yang tanda tangan tapi ada tanda tangannya. Sebenarnya kalau realnya lapangan itu seperti ini. Kita itu dalam kelengkapan SPJ pertanggungjawaban setiap semua kegiatan itu honor yang diterimakan ke teman-teman perangkat kadang sudah diterimakan dulu, tapi kita tidak meminta tanda tangan dan kalau kemarin untuk kelengkapan SPJ kita bagi sama-sama pekerjaan, semua perangkat desa mengerjakan SPJ-nya dan saya kebagian itu. Jadi ibu yang saya tak yang dengkuli itu tanda tangan nggak apa-apa ya, ini berarti tanda tangannya memang ada yang didengkul itu. Berarti itu sudah bahasa tegaknya apakah itu dipalsukan atau bukan? Sebenarnya enggak sih Pak, kalau dipalsukan enggak, sebenarnya enggak. Hampir mirip-mirip saja. Mirip-mirip saja. Kalau dipalsukan itu kan kita tidak orang tersebut tidak mengetahui kalau kita melakukan hal itu kalau memasukkan, tapi ini sudah kesepakatan bareng pengerjaan LPJ kita kerjakan sama-sama dan kebetulan saya dapat bagian itu. Gimana ya kalau bahasa Jawa itu dengkul tanda tangan gitu. Tapi kalau kalau bahasa nasionalnya apa ya? Tanda tangan sesuai kerjasama kita bersama gitu. Contoh misal, oh ini SPJ ini, oh ya saya yang bagian apa gitu. Ini yang ngambil nota dan lain sebagainya, kwitansi saya yang bagian tanda tangannya seperti itu. Jadi ya semua teman-teman saya tanda tangan. Berarti memang tanda tangan itu Ibu sendiri yang menandatangani. Karena itu bagian untuk kelengkapan SPJ tersebut. Terus terkait dengan pembangunan jembatan yang tadi disampaikan para warga masyarakat dengan adanya nilai material yang 50 kubik ya, ternyata yang teraplikasikan di lapangan menurut masyarakat tadi hanya 2 mobil pickup kecil. Itu betul, Bu? Betul. Karena RAB dengan realisasi lapangan sebenarnya beda. Di situ 50 kubik tidak ada segitu, tapi di luar itu yang uang 50 kubik itu untuk pembelian kayu, pembelian papan dan tambahan besi. Apakah kualitas bangunan itu sendiri tidak mengurangi kualitas itu sendiri? Sebenarnya kualitas bangunan itu sudah melalui kesepakatan dusun. Tadi kan nggak bisa panjang lebar di situ. Sudah melalui kesepakatan dusun. Yang RAB dari PU kita sudah sampaikan. Nah, ternyata yang pihak dusun yang ketempatan pembangunan tersebut tidak menghendaki adanya balok di tengah seperti itu. Yang jadi adanya volume dan hasil yang sekarang ini udah melalui kesepakatan dusun tersebut. Tapi memang sesuai volume itu sesuai dengan RAB, Bu? Sesuai. Kalau sesuai dengan RAB, kenapa 50 kubik, kenapa jadi 2 mobil pickup kecil? Gini,
yang apa namanya yang batu itu jadi 2 karena kebutuhannya 2. Nah, lebihnya dari 2 yang nun sewu berapa Joang? Hampir ya 48 kubik itu dialihkan untuk pembelian kayu, papan dan besi itu. Berarti di dalam RAB itu sendiri tidak ada itu. Papan, kayu, dan besi. Hanya bentuk dalam RAB itu berarti hanya berbentuk batu. Enggak, ada macam-macam, Pak. Apa aja, Bu? Bisa dijelaskan, Bu? Aduh, kalau enggak lihat RAB ya, itu di RAB itu ada batu, ada semen. Semen berapa jumlah? Enggak ingat ya. Enggak ingat itu. Terus ini Bu, ya kalau masalah itu kan berarti di RAB tidak ada papan yang berwujud kayu ya, tapi dibelanjakan ya. Ada papan tapi enggak sejumlah realisasi di lapangan. Betul. Nah, jadi kelebihan dari batu tersebut untuk pembelian itu sedikit dari Nah, di RAB juga yang untuk honor upah pekerja itu di situ 18 juta. Nah, ternyata direalisasi lebih dari 20-an. Berarti RAB itu tidak sesuai dengan perencanaan, Bu? Gini, RAB itu sesuai dengan perencanaan, tapi di lapangan itu kan musyawarah kesepakatan dusun tidak menghendaki seperti itu bentuknya gitu loh, Pak. Gitu. Kenapa RAB sudah sesuai perencanaan kok bisa material yang kurang, yang ini lebih untuk mendombokin beli ini gitu? Karena itu awal perencanaannya itu gimana? Istilahnya mengajukan proposalnya. Kalau mengajukan proposal kita cuma baku, mesti pembangunan jembatan seperti itu, Bapak. Nah, langsung kalau sudah ada informasi SK turun seperti itu kan PU yang mengerjakan RAB. Nah, setelah PU mengerjakan RAB, nah kita sampaikan ke masyarakat. Berarti sudah disampaikan dengan ya RAB-nya seperti ini gitu. Berarti RAB itu yang membuat PU atau pihak pemerintahan desa? PU. Berarti ini menurut Ibu ada ketidaksesuaian dengan perencanaan itu pihak PU itu sendiri atau pihak pemerintahan desa? Kalau dari pihak PU nggak ada salahnya. Kalau dari pemerintahan desa itu juga menurut saya nggak ada sih. Soalnya apa? Setelah RAB itu ada, kita sampaikan ke masyarakat. Ternyata masyarakat menghendakinya tidak seperti yang yang ke PU. Nah, untuk volume dan volume realisasinya memenuhi semua gitu. Iya, kalau sudah memenuhi semua, kenapa di RAB itu ya tadi 50 kubik kok yang terrealisasi 2 mobil pickup kecil itu? Apakah itu sudah dianggap sesuai, Bu? Karena bangunan yang dari PU dengan yang disepakati di masyarakat membutuhkannya itu hanya 2 itu. Nah, kebetulan untuk tambahan itu RAB itu memang tidak sesuai dengan perencanaan awal begitu, Bu? Sesuai. Kalau sesuai kenapa berubah? Itu pertanyaan saya. Berubah karena kesepakatan. Jadi kegiatan fisiknya tidak sesuai dengan RAB begitu? Tidak sesuai dengan RAB gitu. Tapi untuk anggaran yang sudah ada sesuai dengan volumenya yang sudah dilaksanakan. Perencanaan itu tidak disesuaikan dengan masyarakat itu? Masyarakat mengusulkan, nah kita yang yang melihat jembatan butuhnya ini gitu. Oh, berarti masyarakat sudah mengusulkan butuhnya ini, tapi realisasinya berbeda gitu. Soalnya kadang kehendak masyarakat kan beda dengan Tapi tadi kenapa usulan masyarakat itu kan sudah diusulkan, Bu? Tapi kenapa realisasinya berbeda? Itu bentuknya. Berarti kan pada awalnya saat diajukan bentuknya berbeda dengan yang dikerjakan. Kalau gitu. Waktu mengajukan nggak ada bentuk, Pak. Oh, nggak ada bentuk. Kenapa nggak dibikin bentuk kayak gitu, Bu? Kalau pengajuan sih nggak ada bentuk juga. Menurut Ibu itu perencanaan itu sudah sesuai dengan kegiatan yang ada begitu menurut Ibu? Biasanya itu kalau misal secara kecil aja, maksudnya pembangunan corblok di lapangan itu perencanaannya segini tapi lebarnya 2, tapi ternyata realisasinya kok jebol 220 sesuaikan anggaran. Menyesuaikan anggaran bukan menyesuaikan kondisi yang ada di lapangan itu. Sama, menyesuaikan kondisi yang keinginan warga berarti ya. Oke, terima kasih sedikit keterangan terkait dengan kegiatan audiensi maupun demo yang bisa juga disebut silaturahmi akbar pada siang tadi, Pak, dengan desa Wonogiri. Ya, bisa. Yang
Anda akan sampaikan? Ini adalah melaksanakan silaturahmi akbar Desa Wonogiri yang di situ isinya adalah pemuda dan masyarakat. Masyarakat itu alhamdulillah keseluruhannya. Nah, acara kita hari ini adalah masyarakat dipertemukan sama pihak Pemdes ya Pak ya? Pihak Pemdes. Terkait dengan apa aja Pak? Itu terkait dengan ada penyimpangan anggaran di dinas. Terkait dengan penggunaan anggaran? Ya, penggunaan anggaran. Di situ ada penyimpangan. Jadi gini Mas, setelah diaudit atau diperiksa oleh tim inspektorat itu ditemukan kejanggalan anggaran. Contoh ada 2 titik proyek itu adalah yang satu itu adalah jembatan dengan nominal sekitar 100 juta dan yang kedua itu aspalan jalan yang arah ke Desa Margoyoso. Ya, terkait dengan kejanggalan itu dengan volume maupun dengan spek ataupun anggaran yang disimpang itu seperti apa? Jadi gini Mas, itu tim itu mengaudit atau memeriksa speknya itu ternyata tidak sesuai dengan besaran anggaran, tidak sesuai. Maka dari itu intinya ada temuan-temuan yang di situ tidak pas dengan SPJ ya, tidak pas. Terkait dengan adanya tim TPK yang hanya sekedar formalitas dan pelaporan SPJ-nya itu tanda-tangannya dipalsukan oleh pihak oknum kepala desa ya. Iya Mas. Jadi itu menurut Bapak seperti apa? Jadi ini Mas, untuk pemalsuan tanda tangan itu yang jelas terkait dengan proyeknya. Jadi masyarakat akan tahu kenapa ada pemalsuan tanda tangan dalam struktural pengerjaan proyek. Pengerjaan kegiatan ya. Ya. Akhirnya kan masyarakat curiga. Ya. Kalau dipalsukan tanda tangan itu indikasinya akan ada penyimpangan anggaran. Ada itu masyarakat bergerak untuk menemui kepala desa dengan format silaturahmi akbar itu, sehingga tadi jam 9 dimulai pemaparan dari Ibu Lurah, karena kita tujuannya memang klarifikasi. Begitu. Ya. Tapi terkait dengan tanda tangan itu yang diduga dipalsukan itu menurut Bapak itu merupakan salah satu pelanggaran hukum atau tidak? Jelas kalau pemalsuan tanda tangan itu jelas pelanggaran hukum. Itu yang jelas pasti ada pasalnya ya. Dan itu pasti ada unsur pidana. Begitu. Terus tuntutan warga masyarakat sendiri itu apa sebenarnya terhadap pemerintahan desa itu sendiri? Gini, kalau masyarakat itu sebenarnya gini Mas, karena Ibu Lurah itu dalam memimpin itu tidak sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada. Istrinya menggunakan wewenangnya sendiri. Dalam arti dia tidak menggunakan aturan yang ada. Tuntutan warga itu sendiri seperti apa? Kalau tuntutan warga itu sebenarnya minta turun Mas. Ya minta turun, tapi tadi itu dia tidak mau turun. Akhirnya apa? Kita tetap akan melanjutkan ke jalur hukum. Terkait dengan pemalsuan tanda tangan, kita adakan jilid kedua. Jadi silaturahmi jilid kedua. Pemerintah desa sendiri mau bagaimana cara merespon dengan tujuan tersebut. Kita nanti jilid kedua itu yakin akan lebih besar. Maka dari itu monggo siap-siap ya, pihak pemerintahan harus bisa istilahnya bagaimana nanti bisa menciptakan situasinya kondusif seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya Pak ya. Selamat sore Pak. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Demikian tim iNews TV Infonews 871 mengabarkan dari halaman kantor Desa Wonogiri Kajoran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dengan baik runtut acaranya